Perusahaan ini dimulai pada tahun 1956 ketika Choa Ing Hawi atau Surya Wonowitjoyo membeli lahan sekitar 1000 meter persegi milik Muradioso. Kemudian mulai membuat rokok sendiri di atas lahan tersebut. Dia memulai dengan rokok kretek dari Kelobot dengan merek Tingwi, dan setelah beroperasi selama 2 tahun. Pada tanggal 26 Juni tahun 1958, Choa Ing Hawi mengubah nama perusahaannya menjadi Perusahaan Rokok Cap Gudang Garam. Perusahaan ini hanya mempekerjakan 50 orang pada awalnya. Konon, Choa Ing Hawi mendapatkan nama Gudang Garam dari mimpinya. Dengan ribuan pekerja dan kapasitas produksi 50 juta batang sigaret kretek tangan, SKT, per bulan. Perusahaan ini menjadi produsen SKT terbesar di Indonesia pada tahun 1966. Perusahaan ini sempat kehilangan banyak karyawan karena krisis politik di Indonesia pada pertengahan tahun 60-an. Tetapi ia cepat pulih. Perusahaan ini mengubah badan hukumnya menjadi firma, FA, pada tahun 1969, dan kemudian kembali diubah menjadi Perseroan Terbatas, PT, pada tanggal 30 Juni tahun 1971. Pada tahun 1973, perusahaan mulai mengekspor barang-barangnya keluar Indonesia. Berbeda dengan Bentul Group, yang telah membuat sigaret kretek mesin, SKM, sejak dekade 1970-an. Perusahaan ini terus memproduksi SKT, dan baru pada tahun 1979 mereka membawa mesin pembuat rokok. Produksi perusahaan kemudian meningkat 2 kali lipat dari 9 miliar batang per tahun menjadi 17 miliar batang per tahun berkat mesin pembuat rokok tersebut. Pada tahun 1980-an, perusahaan ini memiliki pabrik seluas 240 hektar yang dapat menghasilkan 1 juta batang rokok per hari. Perusahaan ini memiliki omset $7 juta dan menguasai 38% pangsa pasar. Perusahaan ini sekarang menjadi produsen kretek terbesar di Indonesia. Dengan cukai yang disetor ke negara mencapai 1 miliar rupiah per tahun. Pada saat itu, perusahaan memiliki 37.000 karyawan dan memiliki helikopter pribadi. Walaupun begitu, perusahaan tetap berkonsentrasi pada pembuatan rokok dan kertas rokok. Setelah itu, bisnis ini juga mulai melakukan CSR. Salah satu contohnya adalah mendukung pertumbuhan olahraga tenis meja. Dua putra Surya, Rahman Halim dan Susilo Wonowitjoyo, juga mulai aktif terlibat di perusahaan sejak tahun 1970-an. Setelah Surya Wonowitjoyo meninggal pada tahun 1985, 2 orang tersebut kemudian menjadi pimpinan perusahaan. Perusahaan ini menjadi perusahaan publik resmi pada tanggal 27 Agustus tahun 1990 ketika melepas 57 juta saham di Bursa Efek Jakarta dan 96 juta saham di Bursa Efek Surabaya dengan harga perdana Rp10.250 lembar. Keluarga mendiang Surya Wonowitjoyo, istrinya Tan Siok Kien dan putranya Rahman Halim, memiliki sebagian besar saham perusahaan pada saat itu. Sekarang, keluarga Wonowitjoyo memiliki sebagian besar saham perusahaan melalui PT Surya Duta Investama. Perusahaan ini mempekerjakan 41.000 orang dan penjualan sebesar 9,6 triliun rupiah pada tahun 1996 dan 15 triliun rupiah pada tahun 2000. Perusahaan ini pernah menjadi perusahaan konglomerasi terbesar kelima di Indonesia pada tahun 1990-an. Perusahaan ini tidak terlalu bergantung pada utang luar negeri, sehingga tidak terpengaruh oleh krisis keuangan yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 1990-an. Perusahaan ini juga mampu mengatasi berbagai masalah, seperti kehadiran BPPC yang mengganggu produksinya pada awal tahun 1990-an. Perusahaan ini memiliki 6 pabrik seluas 100 hektar dan lebih dari 40.000 karyawan pada tahun 2001. Dengan pabriknya di Kediri, Sumeneb, Karanganyar, dan Gempol, perusahaan ini menguasai sekitar 21% pangsa pasar rokok nasional pada tahun 2017. Jepen Tobacco asal Jepang resmi membeli semua saham PT Karya Dipya Mahardika dan PT Surya Mustika Nusantara pada tanggal 4 Agustus tahun 2017. Setelah pembelian, ada spekulasi bahwa perusahaan akan digabungkan atau diakuisisi oleh Jepen Tobacco. Namun, perusahaan selalu menolaknya.
Perusahaan ini mendirikan 3 anak usaha baru pada tahun 2021 untuk bekerja di bidang impor, distribusi, dan produksi rokok elektrik, tetapi 3 perusahaan tersebut belum beroperasi. Perusahaan mendirikan PT Surya Kerta Agung pada tahun 2022 dengan tujuan untuk berkembang ke bidang pengelolaan jalan tol. Selain itu, pada tahun 2022, perusahaan juga menyuntikkan modal sebesar Rp1 triliun ke PT Surya Doho Investama, yang akan menangani Bandara Doho